Pemirsa, mengawali tahun 2026, Indonesia secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka KUHP peninggalan kolonial Wetboek van Strafrecht secara bertahap tidak lagi berlaku. Namun di sisi lain, beberapa ketentuan menimbulkan perdebatan publik karena dinilai berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nasional menurut Akademisi Hukum Universitas Warmadewa Iwayan Rideng dapat dimaklumi karena pada dasarnya perlu ada penyusunan terhadap nilai-nilai Pancasila dan menguatkan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Namun di sisi lain, beberapa ketentuan dalam KUHP dapat menimbulkan perdebatan publik karena dinilai berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil. Rideng memaparkan ada beberapa pasal-pasal KUHP baru yang paling sering dikritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan mengkritik pemerintah, di antaranya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yakni pasal 218, 219, dan 220 KUHP, pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yakni pasal 240 KUHP, pasal penyiaran berita bohong hoax yakni pasal 263 dan pasal 264 KUHP serta pasal tentang ketertiban umum dan unjuk rasa. Secara sosiologis dan praktis, pasal-pasal di atas menimbulkan risiko kriminalisasi kritik, penyempitan ruang demokrasi, dan ketergantungan pada itikat aparat penegak hukum. Lalu apa dampak implikasinya terhadap kebebasan pendapat? Tentu dalam kaitan dengan KUHP baru ini dikhawatirkan yang pertama akan ada yang namanya kriminalisasi kritik. Jadi tidak saja dalam berbagai dimensi lain tetapi juga dalam hal kritik. Yang kedua akan terjadi proteksi atau penyempitan di ruang-ruang demokrasi berkaitan dengan aspirasi lain sebagainya. Lalu yang ketiga juga kita akan ketergantungan pada etikat aparat penegak hukum, baik itu misalnya polisi, jaksa, apalagi penafsiran di dalam undang-undang itu masih ada yang sifatnya abu-abu tentu oleh juga hakim. Kita melihat pemberlakuan KUHP baru ini memang terdapat potensi penyalahgunaan wewenang, ya, tentu oleh aparat penegak hukum. Namun demikian juga hal ini dikarenakan oleh pertama, dalam sebuah produk acap kali rumusan normanya itu yang memunculkan multitafsir. Yang kedua juga relasi kuasa penegakan hukum. Serta yang kita tahu lebih kepada lemahnya dalam kerangka mekanisme dan prosedur kontrol. Rideng menambahkan jika dilihat dari kerangka hukum resmi, sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya dirancang untuk melindungi warga negara, bukan untuk menekan masyarakat. Sukma Bali TV.